Makasih. Alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Gorontalo atas inisiasi dari PKK menonsing sekolah pasar. Kenapa kita lakukan ini? Ternyata banyak anak-anak kita yang putus sekolah, yang digunakan oleh orang tua untuk mencari di pasar ekonominya, membantu ekonomi keluarga, dan mereka tidak bisa sekolah. Nah, oleh karena itu kita dekatkan sekolah ini di pasar. Kita pasar di Kabupaten Gorontalo ini kurang lebih 30. Kita akan buatkan dari Limboto sampai dengan di kecamatan-kecamatan lainnya. Dengan demikian ruang untuk mereka belajar itu baik. Dengan demikian ekonominya tetap jalan, tapi pendidikannya juga bisa jalan. Kita berharap mereka tidak hanya sukses di pendidikan ini, tapi juga sukses di dalam kehidupannya. Masa depan mereka lebih cerah dibanding dengan hari ini. Kalau kita lihat dari data yang ada, banyak putus sekolah SD yang kurang lebih 5% dari seluruh anak-anak usia sekolah. Dan itu ternyata banyak juga berada di pasar-pasar. Sambil kita dorong juga mereka ada yang sekolah di sekolah reguler yang ada. Inilah yang saya kira yang perlu kita lakukan. Memang kalau di sekolah pasar ini akan mengikuti seperti kesetaraan ya, paket ABC sesuai dengan jenjang mereka. Ada yang belum lulus SD atau ada juga yang sudah lulus SD, maka mereka bisa mengikuti paket B. Jadi paket A dan paket B hampir sama dengan begitu, sehingga prosesnya seperti PKBM. Mereka bebas, mereka ceria, mereka bahagia, pembelajarannya tidak terlalu kaku dan seterusnya. Dan inilah yang kita lakukan melalui pasar. Dan kita bergembira, apresiasi orang tua juga. Kita bisa lihat mereka punya orang tua hadir, itu menunjukkan bahwa mereka support anaknya bisa sukses, khususnya di pendidikan. Kalau tenaga pengajar kita ambil dari guru-guru yang ada juga, tapi yang paling utama yang bebas. Nah, yang bebas ini kebanyakan adalah guru-guru yang sudah pensiun, kepala sekolah yang sudah pensiun, bahkan PKK juga ya. Bahkan juga kita berharap dari wartawan, karena kita akan belajarkan tidak sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan, bahkan juga karakter mereka kita bina melalui pengembangan sekolah pasar ini. Saya lihat ini dorongan untuk mencari uang. Berarti latar belakang ekonomi, Pak? Iya, latar belakang ekonomi. Nah, sehingga oke lah, Anda bisa mencari uang, tapi tetap sekolah. Sehingga dua-dua sukses, membantu orang tua, membantu ekonomi, tapi juga secara edukasi, pendidikan mereka juga sukses. Ancol itu 1000 anak dan saya sudah pernah ke sana. Saya lihat langsung kondisi yang sangat miris. Untuk saya pikir mereka bisa, kenapa saya tidak? Sehingganya di angka kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah masih tinggi, sehingganya saya terdorong untuk harus membuat sekolah ini. Yang kedua, semua tersebar di kecamatan itu ada PKBM untuk sekolah non formal, mengantisipasi anak-anak yang pengangguran. Ternyata animo masyarakat ada, tapi juga anak-anak dibebankan dengan tugas yang ada untuk cari uang menambah income keluarga. Saya pikir bagaimana caranya saya bisa mendesain sekolah yang tidak mengganggu mereka kerja, tapi mereka di samping dapat uang, tapi mereka bisa menikmati pendidikan dan juga tidak nanti ke depan tidak dibohongi gitu, dan tidak dimanfaatkan oleh sembarangan orang yang selalu memanfaatkan. Sehingganya saya buat sekolah itu, ide ini memang saya lahirkan dengan seluruh teman-teman. Lalu saya pikir lebih baik sekolah di pasar tanpa pakai sepatu, tanpa pakai fasilitas seperti sedianya, tapi mereka bahagia. Tadi yang kita lihat, mereka tidak harus dibuat seperti orang yang formal, sekolahnya harus pakai disiplinnya begitu, aturannya begitu ketat. Namun mereka harus benar-benar menikmati pendidikan, tapi dengan kondisi yang ada sekarang, situasi dan kondisi dan lingkungan yang berbeda dengan sekolah yang ada di sana. Dan itu biasanya cepat masuk. Kenapa? Karena mereka itu dihargai dari berbagai sisi. Entah itu dia punya waktu dan juga orang tuanya, dan mereka tidak mengesampingkan kehidupan yang memang sedianya dia cari duit. Cara mendata anak-anak ini bagaimana?
Cara mendata sebenarnya sudah ada sih, saya sudah pernah lakukan di 2019, cuma karena COVID, jadi saya pending. Nah sekarang pikiran saya ya kenapa tidak harus sekarang, jangan menunggu sampai besok. Ya alhamdulillah sekarang yang terdata sebenarnya 50-an lebih. Yang klasternya ada SD yang tidak lulus, SD, SMP, SMA, dan itu paket ABC. Saya sudah bicara dengan Pak Kadis Dikbud untuk di pasar. Jadi mereka di sini kalau pasar Bubala ke sana lagi, kalau pasar Telaga ke sana lagi, jual tas kresek, jual tisu, jual ada yang pedagang asongan, ada juga bawa jasanya untuk tas belanjaan. Berarti mereka itu yang mengenyam pendidikan. Mereka bukan mengenyam, tapi putus SD kelas 2, kelas 5, kelas 4, kelas 3, ada yang SMP tapi putus kelas 2, kelas 1, nggak dapat ijazah. Kemudian lewat program ini apa yang diajarkan materi? Yang materi sama sih sebenarnya. Saya sampaikan tadi kurikulum 2013, Merdeka Belajar, episode Merdeka Belajar. Lalu pas mereka belajar itu artinya tidak ada kekangan, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak pernah mendiskriminasi. Kita benar-benar berikan leluasa begini, seperti tadi yang kita lihat. Dia ngomong apa aja ya begitu dulu. Nanti kita arahkan ketika dia mendapatkan materi. Materi kurikulum 2013 yang untuk SD mungkin modelnya tematik, yang SMP sudah lanjut. Lalu plusnya ada life skill-nya. Life skill-nya untuk kebutuhan dia. Ada orang suka berdagang, kita ajarkan manajemen keuangannya bagaimana biar tidak dibohongin orang. Ini kalau di Indonesia sendiri kira-kira berapa lama kan dilakukan? Ya normal. Jadi dia kalau sekolah ya 1, 2, 3 sampai jenjang SD, SMP dapat ijazah. Sekolah biasa, cuma pendidikan keluarga harus, karena ini lingkungan mereka beda dengan anak-anak normal. Ini anak-anak liar, anak-anak yang lebih banyak dipekerjakan oleh orang tua. Jadi dia terbelenggu dengan bagaimana mendapatkan uang untuk keluarga. Jadi ini otaknya itu cari uang. Bagaimana memeras tenaganya, nggak berpikir dia belajar. Tiap di pasar saja Bu atau Setiap seminggu sekali. Kalau PKBM itu per 3 bulan, tapi kalau saya seminggu sekali. Efektif. Di sini setelah bubar pasar. yang Supaya mengajarnya dia- dari mana saja? Mengajar kita PKK banyak yang guru. Termasuk Ibu. Plus tambah Irfan, ada orang-orang yang alumni dari IT, alumni dari komputer. Dia mengajarkan IT yang benar, bagaimana dia memberikan pencerahan tentang penggunaan IT. Jadi seperti itulah. Termasuk Ibu dan Saya mengajar, Pak Cukup. ya, nggak masalah kan? Cukup. Oke, terima kasih Bu.